Bu, nilai Lala sudah keluar hasilnya. Alhamdulillah. Berapa nilainya? Rata-rata nilainya 70, Bu. Jadi, Lala mau masuk SMA mana nih? Belum tahu sih, masih bingung. Lala mau cek dulu aja sama data passing grade sekolah yang diberikan guru BK kemarin. Bagaimana ya, Bu? Sekolah mana yang bisa Lala daftarin? Kita analisis dulu saja yuk nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Nadifah di materi matematika. Sebelumnya kita telah melihat permasalahan Lala yang ingin masuk ke SMA. Hal tersebut dapat kita jawab dengan menganalisis data. Menganalisis data merupakan salah satu bagian dari materi statistika loh. Di video kali ini kita akan membahas terkait materi statistika dengan pokok bahasan menganalisis data. Masih ingatkah kalian dengan materi penyajian data sewaktu kalian kelas 7? Untuk mengingat materi tersebut, kalian coba kerjakan soal berikut ya. Hasil pengumpulan data 100 orang siswa di SMPN 1 Jatinangor berdasarkan olahraga yang digemari diperoleh sebagai berikut. Siswa yang senang badminton 20 orang, siswa yang senang sepak bola 25 orang, siswa yang senang berenang 15 orang, siswa yang senang basket 12 orang, siswa yang senang lari 5 orang, dan siswa yang senang bola voli 23 orang. Sajikan data tersebut dengan salah satu penyajian data. Silahkan pause terlebih dahulu videonya, lalu kerjakan soalnya. Oke, sekarang kita periksa jawaban kalian ya. Ada berbagai macam cara loh untuk menyajikan data. Bisa menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Jika kalian menjawab menggunakan tabel, maka jawabannya akan seperti ini. Jika kalian menjawab menggunakan diagram garis, maka jawabannya akan seperti ini. Nah, jika kalian menjawab dengan menggunakan diagram batang, jawabannya akan seperti ini. Dan jika kalian menggunakan diagram lingkaran, jawabannya akan seperti ini. Oke, kalian masih ingat ya terkait materi penyajian data? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, serta menyimpulkan data. Apa sih itu data? Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Nah, dari hasil pengolahan suatu kumpulan data diperoleh sebuah ringkasan data. Ringkasan data ini berupa sebuah nilai yang disebut statistik. Jadi, statistik dapat memberikan gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk sebuah nilai. Ada beberapa cara dalam menganalisis data, yaitu 1. Membaca, 2. Menganalisis, 3. Membuat prediksi atau kesimpulan. 1. Membaca. Kita cukup membaca informasi yang ada pada tabel atau diagram. 2. Menganalisis. Kita tidak cukup hanya membaca informasi, akan tetapi perlu menggali informasi lebih dalam. 3. Membuat prediksi atau kesimpulan. Kita menganalisis data dari tabel atau diagram. Dari hasil analisis kita dapat menarik kesimpulan atau prediksi. Sekarang kita coba contoh soal yuk, agar kalian lebih memahami bagaimana cara menganalisis data. Diagram batang di atas menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2017 hingga 2022. 1. Pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? 2. Berapa kilogram selisih antara hasil tangkapan 2019 dengan 2018? Bagaimana ya cara menjawabnya? Sekarang simak ya dengan baik bagaimana jawabannya. Untuk soal yang pertama, kita cukup menggunakan cara membaca data. Jika kita melihat dari diagram batang, jumlah tangkapan ikan terbanyak yaitu pada tahun 2021. Untuk soal yang kedua, kita menggunakan cara menganalisis data. Jika kita melihat ke diagram batang, maka jumlah tangkapan tahun 2019 yaitu 40 kg.
sedangkan jumlah tangkapan tahun 2018 yaitu 20 kg. Maka selisih tangkapan tahun 2019 dengan 2018 yaitu 40 kg dikurangi 20 kg. Hasilnya yaitu 20 kg. Dapat disimpulkan bahwa selisih dari tangkapan 2019 dengan tahun 2018 yaitu 20 kg. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal yang kedua. Diagram di atas menunjukkan data banyak siswa kelas 8 SMPN 1 Jatinangor pada tahun 2016 sampai tahun 2022. Banyak siswa perempuan pada tahun 2016 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut, dan banyak siswa perempuan pada tahun 2021 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. 1. Pada tahun berapakah jumlah siswa kelas 8 SMPN 1 Jatinangor terbanyak? 2. Berapa banyak siswa laki-laki pada tahun 2021? 3. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2016 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2021? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menganalisis datanya terlebih dahulu. Sekarang kita coba jawab yuk. Untuk nomor 1, kita menggunakan cara membaca data. Siswa yang paling banyak adalah pada tahun 2022 sebanyak 180 siswa. Yang kedua, kita menggunakan cara menganalisis data. Kita mengetahui bahwa siswa perempuan pada tahun 2021 yaitu 40% dari total siswa. Maka 60%-nya yaitu siswa laki-laki. Berdasarkan diagram garis, total siswa 2021 adalah 160 siswa. Maka untuk menghitungnya yaitu 60% dari 160 siswa yaitu 60 per 100 dikali 160 sama dengan 96 siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak siswa laki-laki pada tahun 2021 yaitu sebanyak 96 siswa. Yang ketiga, kita menggunakan cara yaitu membuat kesimpulan. Telah diketahui bahwa pada tahun 2016 siswa perempuan sebanyak 50% dari total siswa, dan total siswa tahun 2016 yaitu sebanyak 100 siswa. Sedangkan pada tahun 2021 siswa perempuan sebanyak 40% dari total siswa, dan total siswa tahun 2021 yaitu sebanyak 160 siswa. Maka untuk menghitungnya yaitu pada tahun 2016 adalah 55% dari 100 siswa. Jadi 55 per 100 dikali 100 sama dengan 55 siswa. Jadi siswa perempuan pada tahun 2016 adalah sebanyak 55 siswa. Nah, sekarang kita hitung yang 2021. Untuk 2021 yaitu 40% dari 160 siswa. Jadi 40 per 100 dikali 160 sama dengan 64 siswa. Maka siswa perempuan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 64 siswa. Jadi siswa perempuan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 55 siswa dan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 64 siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan 2021 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2016. Pada awal video, kita telah melihat permasalahan Lala yang ingin masuk SMA. Nah, sekarang kita coba bahas yuk. Untuk menjawab permasalahan ini, kita akan menggunakan cara membaca, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Pertama, kita membaca informasi yang ada pada tabel. Dapat dilihat bahwa jika ingin masuk SMA Negeri Jatinangor, passing grade-nya 65. Untuk SMA Negeri Tanjung Sari, passing grade-nya 70, SMA Negeri Ranca Ekek 80, SMA Negeri Cimanggung 65, dan SMA Al-Masum 75. Lalu, selanjutnya kita akan menganalisis. Terlihat bahwa nilai Lala yaitu 70, maka Lala hanya bisa mendaftar ke sekolah yang passing grade-nya tidak lebih dari nilai Lala. Sekarang kita akan menyimpulkan. Berdasarkan analisis bahwa sekolah yang tidak di atas nilai Lala yaitu SMA Negeri Jatinangor, SMA Negeri Tanjung Sari, dan SMA Negeri Cimanggung. Maka dapat disimpulkan Lala hanya bisa memilih dari ketiga SMA tersebut, yaitu SMA Negeri Jatinangor, SMA Negeri Tanjung Sari, atau SMA Negeri Cimanggung.
Nah, kita telah selesai mempelajari bagaimana cara menganalisis data. Perlu kalian ingat bahwa untuk menganalisis data yaitu dengan cara membaca, menganalisis data, dan membuat prediksi atau kesimpulan. Cara tersebut bisa kalian gunakan secara bersamaan. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian belum memahami materi ini, silakan ulang video ini hingga kalian memahami materi tersebut. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.